Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu UAS Web Pemrograman. Di sini ada saya, Bita Nurul Awalin. Ya, Hafid Nur Firmansyah. Dan saya Caktian Utama. Saya Alia Rahmania. Saya Balia Ahmad Wafa. Dan saya yang terakhir Muhammad Nafis. Oke, di sini untuk UAS Web Pemrograman kami mengambil tema tentang kalkulator BMI dan juga BMR. Di mana untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh yang pertama rekan Alia, silahkan. Pertama, domain dan hosting. Domain adalah nama yang digunakan sebagai identitas komputer atau web server agar kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Hosting atau web hosting sendiri merupakan suatu tempat atau wadah untuk menyimpan semua file dan data website, sehingga website kita dapat dilihat oleh banyak orang atau publik melalui internet. Di sini kita akan mengambil tema BMI dan BMR. Pertama, BMI adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk menentukan kategori berat badan ideal atau tidak. Melalui hasil perhitungan BMI, Anda akan mengetahui kategori berat badan, yaitu kurus, ideal, berlebihan, atau bahkan obesitas. Kedua, BMR adalah jumlah kalori yang akan dibakar saat tubuh kamu melakukan fungsi dasar untuk menopang kehidupan. Biasa juga disebut sebagai resting metabolic rate, yaitu kalori yang terbakar jika kita tetap di tempat tidur sepanjang hari. BMR akan bisa membantu kita dalam menentukan tingkat metabolisme basal yang membentuk sekitar 60-70% dari kalori yang digunakan, seperti energi yang digunakan tubuh untuk mempertahankan fungsi dasar tubuh. Di sini kami juga sudah melakukan perancangan dari pembuatan website terkait tema yang kami ambil yang akan dijelaskan oleh rekan Balia dan juga Hafid. Baiklah, di sini adalah halaman home-nya nanti. Di sini ada navigasi, nanti ada menu beranda, ada menu cek kesehatan, tentang dan login. Di sini nanti ada tampilan utama yang akan ditampilkan kepada user saat mengakses situs kami. Yang kedua di sini adalah fitur utama kami, yaitu ada kalkulator BMI, dan yang satunya ini kalkulator BMR. Di sini nanti bisa memilih antara kalkulator BMI dan kalkulator BMR. Di kalkulator BMI nanti disuguhkan suatu form yang akan memasukkan ada berat badan, umur, dan juga tingginya nanti. Nah, perhitungannya nanti akan diarahkan ke sebelahnya, yaitu ada hasil dari kondisi, resiko, dan sarannya. Nanti akan ditampilkan di hasilnya nanti. Oke, yang kemudian halaman selanjutnya adalah kalkulator BMR. Pada kalkulator BMR ini terdapat form yang menerima inputan jenis kelamin, usia, tahun, tinggi badan dalam bentuk sentimeter, berat badan dalam bentuk kilogram. Kemudian hasilnya akan ditampilkan di halaman selanjutnya, yaitu halaman hasil BMR. Kemudian halamannya adalah halaman login. Di halaman login terdapat form, email, dan username, kemudian password. Kemudian halaman selanjutnya adalah halaman register. Di sini digunakan untuk menerima inputan bagi yang user yang ingin membuat akun. Terdapat 4
inputan yaitu username, email, password, dan ulangi password. Untuk halaman yang selanjutnya adalah halaman about. Halaman about ini menampilkan deskripsi tentang web kami dan identitas dari pembuat web ini. Dan kemudian selanjutnya adalah tutorial hosting yang akan disampaikan oleh rekan saya, Caktianutama. Oke, untuk hosting sendiri, kami menggunakan hosting dari website rumah web yang menawarkan 4 pilihan paket hosting dengan berbagai macam fitur di dalamnya. Paket hosting tersebut antara lain paket entry, small, medium, dan paket large. Di sini kami memilih paket small karena paket small cukup ramah di kantong dan fitur yang ada di dalamnya sudah sangat cukup dengan spesifikasi ultimate space, traffic email, 6 domains, free, web builder, max iCore, max RAM 1 GB, dan email resource dan aktivasi instan. Yang pertama-tama kita menghubungi admin untuk mendapatkan informasi tentang promo terkini. Next. Selanjutnya, kita masukkan nama domain yang sudah terdaftar. Jika domain sudah terdaftar atau muncul, kita bisa melanjutkan untuk membuat hostingnya. Selanjutnya, setelah itu pilih layanan fitur sesuai kebutuhan project. Di sini kami memilih layanan paket unlimited yang memiliki fitur unlimited space, traffic email, dan 6 domain. Setelah itu pilih jenis pembayaran yang diinginkan. Setelah itu muncul tampilan halaman faktur pajak. Pada halaman ini kami memilih tidak menggunakan faktur pajak. Dan setelah itu silakan melakukan check out dari paket yang dipilih. Untuk selanjutnya silakan diteruskan oleh rekan kami yaitu Muhammad Nafis. Baiklah, ini kesempatan ini saya akan menjelaskan soal ini yang dipresentasikan. Yang pertama itu setelah pembelian selesai, nanti pembayarannya kan otomatis itu langsung diarahkan menuju pembayarannya. Nah, jika pembayarannya berbentuk seperti ini, dan sejahtera. Nah, setelah pembayaran selesai, itu nanti langsung diarahkan ke menu dashboard. Itu menunya itu untuk layanan produk di rumah web. Karena kita tadi cuma memilih yang hosting, jadi kita hanya menggunakan hostingnya saja. Ini tampilannya hostingnya, kita pilih yang dari sidebar-nya itu keterangan sudah aktif ya, itu tulisannya sudah aktif ini. Nah, setelah aktif kita pilih manage-nya ini. Kita untuk mengkonfigurasi hostingnya. Ini yang pertama, status sudah aktif. Ini masih ini dapat username sama password, terutama nama servernya. Tapi nama servernya belum dikonfigurasi. Nah, dari sini kita bisa konfigurasi dulu dengan cara klik nih icon berbentuk datanya. Nah, nanti akan muncul name server domain yang sudah kita punya tadi. Kita konfigurasi ke name servernya itu ns1rumahweb.com dan seterusnya. Nah, itu setelah kita copy nama name servernya, kita masuk ke penyedia domain karena domain kita ini sudah aktif, maksudnya sudah ada tapi berbeda penyedia. Nah, ini kami di Domainnesia. Di Domainnesia itu kita konfigurasi name servernya
name server tadi yang sudah kita copy. Nah, itu selanjutnya kita pastekan di area name server, di manage-nya, di domain yang kita udah punya. Kita pastekan name server 1 itu sesuai ya dengan angkanya itu di NS1, NS2, dan NS3, dan seterusnya. Nah, jika sudah klik change next server, nah itu kalau sudah selesai itu ada tulisannya save successful. Nah, di sini ada tulisannya you can change where domain point held. Jadi kita harus menunggu kurang lebih 24 jam. Tapi biasanya nggak sampai 24 jam pun kisaran satu jam itu udah bisa digunakan. Nah, jika kita udah menunggu, udah selesai konfigurasinya, maka hosting tadi sudah bisa kita gunakan menggunakan domain yang sudah kita miliki. Nah, dari situ kita bisa menggunakan domain kita dan mengakses hosting kita. Nah, ini penjadwalan proyek kami. Yang pertama itu adalah membuat laporan, dan presentasi. Nah, untuk bisa melihat hasil dari kerja kami, kerja kelompok, bisa dilihat di link ini, domain kami, yaitu checkloss.my.id. Nah, itu tadi untuk mengakses hosting yang sudah kita buat tadi, kita konfigurasi. Kembali ke moderator. Mbak Vita, aduh, Mbak Vita. Dan itu tadi adalah pemaparan terkait penjelasan website pemrograman yang kami ambil, di mana berikut merupakan link yang dapat diakses untuk tampilan yang sedang kami kembangkan. Untuk akhir kata, untuk mengakhiri presentasi pada malam hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.